Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita bersama-sama belajar sejarah Islam di Turki. Islam pernah berjaya berabad-abad lamanya, sehingga kita kembali mengingatkan sejarah di Turki, terutama agar di kehidupan nanti kita mampu berjaya kembali sesuai dengan kejayaan kita di masa lampau. Mari kita yang pertama akan mengetahui pertumbuhan Islam di Turki. A. Turki sebelum Islam. Bangsa Turki berasal dari sebuah rumpun bangsa dikenal dengan Ural Altai, yang disebut juga rumpun bangsa berkulit kuning. Mereka hidup di kaki pegunungan Altai, bagian barat dari padang rumput Mongolia. Beberapa ahli penggolongan bangsa ini ke dalam rumpun bangsa kulit kuning, yang kemungkinan besar mempunyai hubungan erat dengan bangsa asli yang mendiami benua Amerika yang berkulit merah atau Indian. Mereka berkiprah dengan mengukir sejarah ini tidak dengan sebutan bangsa Turki, tetapi bangsa Han. Penopang hidup mereka adalah pengembala ternak serta melakukan penjarahan terhadap suku-suku yang lebih lemah. Mereka mengorganisasi di bawah pimpinan seorang yang disebut Han. KHAN, Han. Dari segi keyakinan bangsa Altai, penganut kepercayaan Syaman. Dalam keyakinan tersebut, para penganutnya menyembah unsur-unsur alam dengan perantara totem atau roh. Totem dan roh. Konon kata Turki berarti kekuatan, bisa jadi kekuasaan. Disebut pula bahwa pertama-tama Turki merupakan nama suatu suku atau lebih yang merupakan keluarga yang berkuasa. Sejak akhir abad ke-7 Masehi, bangsa Turki mendiami wilayah Asia Tengah, mulai mengenal agama baru, yaitu Islam. Media yang memperkenalkan mereka dengan Islam adalah adanya hubungan dagang. Keberadaan bangsa Turki semakin menonjol setelah mereka memeluk Islam. Mereka bukan saja melakukan perdagangan, tapi juga penyebaran Islam, karena kontak dagang bangsa Turki dengan bertempat tinggal di sebagian wilayah Asia Tengah. Itu pedagang Asia Tengah ini pedagang Muslim Arab yang telah memperkenalkan Islam kepada bangsa Turki. Pedagang-pedagang Islam dari Arab memasuki wilayah Turki dengan menembus rute-rute perjalanan baru yang bisa memberi manfaat bagi pengembangan Islam dan perdagangan. Langkah ini telah membuat bangsa Turki mengenal Islam melalui perhatian mereka atau budaya dan praktek agama yang dilakukan oleh bangsa Arab. Bangsa Turki mempunyai dua dinasti yang berhasil mengukir sejarah dunia, yaitu dinasti Seljuk dan dinasti Turki Utsmani. Kita akan membahas tentang Turki sebagai bagian dari dinasti Abbasiyah, atau yang kita ulangi yang B.
Turki bagian dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Seljuk antara tahun 469 sampai 706 Hijriah atau bertepatan dengan 1077 sampai 1307 Masehi. Dinasti Seljuk merupakan dinasti yang utama dari bangsa Turki dan banyak perkembangan yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti ini. Wilayah kekuasaannya meliputi Irak, Iran, Kirman, dan Syria. Dinasti Seljuk didirikan oleh Seljuk bin Dukok. Seljuk bin Dukok dari suku Guz, G-U-Z-Z, Guz, di Turkistan. Akan tetapi, tokoh yang dipandang sebagai pendiri dinasti Seljuk yang sebenarnya adalah Tugrulbek. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan dinasti Seljuk dan mendapat pengakuan dari dinasti Abbasiyah. Dalam perkembangannya, dinasti Seljuk dibagi menjadi 5 cabang, yaitu Seljuk Agung Iran, Seljuk Irak, Seljuk Kirman, Seljuk Asia Kecil, dan Seljuk Syria. Pembahasan pertama yaitu Seljuk Agung Iran. Seljuk Agung atau Iran. Daerah kekuasaan Seljuk Agung meliputi Era, Jabal, Irak, Persia, dan Ahwaz. Tonggak berdirinya dinasti Seljuk adalah ketika Tugrulbek berhasil mengalahkan dinasti Ghaznai dan menduduki singgasana kerajaan di Naisabur. Selama memegang kekuasaan, Tugrulbek menggalang persatuan yang kuat dengan saudara-saudaranya dengan memberikan wilayah kekuasaan tertentu. Pada tahun 1050 sampai 1051 Masehi, ia berhasil merebut Isfahan dan menghancurkan kekuatan Dalamah di Persia. Setahun setelah berhasil menguasai Baghdad, Tugrulbek meninggal dunia pada tanggal 8 Ramadan 455 Hijriah atau 1062 Masehi. Penggantinya Israel bin Seljuk yang lebih populer dengan Arslan mencoba melakukan konsolidasi dan ekspansi wilayah. Ia menjadikan kota Rai sebagai ibu kota Kesultanan Seljuk, sebagaimana pada masa pemerintahan Tugrulbek. Dalam upaya memperkokoh pemerintahannya, Arslan menjadikan silaturahmi dalam bentuk perkawinan. Ia menikahkan putranya Malik Shah dengan putri Tumwaz Khan, penguasa kerajaan Haniyah, dan putranya yang lain dengan putri Ibrahim al-Ghaznawi. Hal ini dilakukan untuk menambah kekuatannya dalam menghadapi ancaman kekuatan Romawi. Pada bulan Agustus 1071 Masehi, terjadi pertempuran antara dinasti Seljuk dengan Romawi di Manzikar. Pasukan Seljuk berhasil memenangkannya. Kemenangan ini menjadi dinasti Seljuk sebagai dinasti pertama yang memperoleh kekuasaan penuh atas kekaisaran Romawi. Berkat kemenangan itu juga Romulus Diogenus atau pemimpin pasukan Bizantium harus membayar jizyah atau upeti kepada Kesultanan Seljuk selama 50 tahun. Menjelang akhir kepemimpinan Arslan, hubungan Kesultanan Seljuk dengan Kesultanan Ghaznawi mulai memburuk karena meninggalnya Tumwaz Khan
atau pemimpin Ghaznawi, anak Tumurod Ayam al-Din Nasir, berkeinginan menaklukkan Kesultanan Seljuk dan melakukan pemberontakan. Pada pemberontakan tersebut, Arslan terbunuh dan kedudukannya digantikan oleh putranya Malik Shah. Kepemimpinan Malik Shah tahun 1072 sampai 1092 Masehi cukup cemerlang. Ia berhasil mempertahankan wilayah yang telah diwariskan pemimpin sebelumnya, bahkan memperluasnya. Setelah beberapa waktu berlalu, hubungan antara Malik Shah dengan Nidam al-Mulk memburuk dengan puncaknya yaitu terbunuhnya Nidam al-Mulk. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 15 Syawal 4480 atau 485 Hijriah bertepatan 1092 Masehi, Malik Shah juga wafat. Posisinya digantikan oleh putra tertuanya yaitu Ruh al-Din Baryarub. Itulah sedikit kisah tentang Seljuk Agung atau Seljuk Iran. Kita masuk kepada Seljuk Irak. Seljuk Irak, wafatnya Malik Shah memunculkan perpecahan di antara kerabat kerajaan. Hal ini ditandai dengan munculnya kesultanan kecil di wilayah Seljuk Raya dan berusaha memisahkan diri dari kekuatan Seljuk Raya di Iran. Di wilayah Irak, Mahmud adalah penguasa pertama kali yang memisahkan diri. Ia melakukan pemberontakan terhadap pamannya, Sultan Sanjar. Pemisahan wilayah Irak secara independen dari kekuasaan Seljuk Raya akhirnya dipenuhi dengan menjadikan Mahmud sebagai wali al-Ahad al-Ahdi untuk wilayah yang sama dengan gelar Sultan di depan namanya. Akan tetapi ia tetap memerintah di Irak atas nama pamannya Sanjar, meskipun pada saat yang sama merupakan sultan bagi bangsa Seljuk di Irak. Itulah sedikit gambaran tentang Seljuk Irak. Kemudian kita masuk pada Seljuk Syria. Para penguasa Seljuk Syria merupakan keturunan dari Tajuk Daulah Tutus bin Al-Arselan yang telah memerintah Syam pada tahun 470 Hijriah atas perintah Malik Shah yang memberinya wilayah kekuasaan di Damaskus dan sekitarnya. Tutusi berhasil meluaskan pengaruhnya ke Halep atau Aleppo, kemudian Ar-Roha atau Roy, kemudian Haran atau Turki, serta Azerbaijan dan Hamada sebagai batu loncatan untuk menguasai Iran. Karenanya Tutus terlibat peperangan dengan Ruh al-Din Baryarub, keponakannya sendiri. Baryarub tidak mampu mengalahkan kekuatan Tutus sehingga melarikan diri di Isfahan untuk meminta bantuan saudaranya. Nasir al-Din Mahmud akhirnya Tutus berhasil dibunuh oleh keponakannya dalam sebuah pertempuran besar di dekat Roy pada tanggal Syafar 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Sepeninggalnya Tutus, kepemimpinan Seljuk Syria dilanjutkan oleh Ridwan Shah al-Mulk tahun 488 sampai 507 Hijriah atau 1095 sampai 1113 Masehi. Tas al-Daulah al-Arselan al-Ahrashi bin Ridwan dan Sultan Shah bin Ridwan di bawah pengawasan Bad al-Din Lu'lu'. Bad al-Din
Setelah itu kekuasaan Seljuk Syria runtuh pada tahun 511 Hijriah atau 1117 Masehi pada masa kekuasaan para Atabek dari garis keturunan Tubigin atau Huriyah dan para Amir Arlukiyah. Itulah sedikit gambaran tentang Seljuk Syria. Kemudian kita masuk kepada Seljuk Kirman. Seljuk Kirman. Kesultanan Seljuk Kirman didirikan oleh Imad al-Din Kara Arsela, Qawud bin Chahri, Bek Dawud bin Mikael atau yang lebih dikenal dengan Qawud, Iawurt, Qawud. Itulah sebabnya keturunan Seljuk Kirman disebut juga Qawurtiyun. Beberapa tahun kemudian, Qawud berhasil menguasai ibu kota Bardasir dan berhasil mendirikan pemerintahan di daerah Persia. Setelah merasa kuat, ia pun mulai melawan dan menentang serta ingin memisahkan diri dari kekuasaan saudaranya, Alp Arslan. Namun niat itu memisahkan diri diurungkan setelah melihat keunggulan dan kekuatan Alp Arslan. Dinasti Seljuk Kirman mulai mengalami kehancuran ketika dipimpin oleh Muhammad Shah bin Bahrain Shah. Kerajaan tersebut diserang oleh raja-raja dari Guz yang kemudian berhasil menguasai kesultanan. Sejak itu wilayah Kirman menjadi kekuasaan kelompok Guz dengan rajanya Malik Dinar. Tahun 583 Hijriah bertepatan 1187 Masehi. Itulah gambaran Seljuk Kirman. Kemudian kita beralih kepada Seljuk Asia Kecil. Seljuk Asia Kecil atau yang juga dikenal Seljuk Rum berkuasa sekitar 220 tahun dengan jumlah kesultanan kurang lebih 14 orang. Asal-usul keturunan mereka berasal dari nenek moyang Abu al-Fawarish Qutulmish bin Israel bin Seljuk yang diangkat sebagai penguasa daerah Al-Waisil atau Mosul Irak, Diyar Bakr dan Syam pada masa penaklukan yang pertama. Setelah meninggalnya Tugrul Bek pada 455 Hijriah atau 1063 Masehi dan naiknya Alp Arslan, Abu al-Fawarish Qutulmish melakukan pemberontakan karena merasa lebih berhak atas tahta kerajaan, tetapi usahanya tidak berhasil, bahkan ia terbunuh oleh Alp Arslan. Keturunan Abu al-Waris Qutulmish berhasil diselamatkan setelah mendapat bantuan dari Nizam al-Mulk. Hanya saja kuasanya tidak diperkenankan memakai gelar Amir. Selanjutnya, pemimpin pemerintah dipegang oleh Sulaiman bin Qutlumish yang diberi wewenang menguasai Asia Kecil atas kebijakan dari Malik Shah. Namun, Sulaiman makin terkenal setelah berhasil merebut Antakya pada tahun 477 Hijriah atau 1085 Masehi dari tangan orang-orang Philaterus Armenia. Selain itu, tidak lama setelah ia naik tahta, Sulaiman membagikan tanah kepada para petani yang belum memiliki tanah. Tanah ini sebelumnya merupakan milik pejabat Bizantium. Kebijakan ini memberikan kontribusi penting bagi kehidupan sosial
dan mengeliminasi munculnya aristokrasi para pemilik tanah. Setelah Sulaiman bin Kutlumish wafat, Malik Shah mengangkat Sulaiman Kilij Arslan I yang kemudian menjalin hubungan dengan Kaisar Bizantium, sehingga ia memiliki kebebasan melebarkan pengaruh ke wilayah sebelah timur. Kemudian Kilij kembali ke ibu kota untuk mempertahankannya dari serangan tentara Salib. Ketika kota ini jatuh ke tangan tentara Salib, Kilij Arslan I memindahkan ibu kota ke Kenya. Setelah itu, ia menjalin kerjasama dengan Kaisar Bizantium dalam melawan tentara Salib. Namun akhirnya Kilij terbunuh dalam pertempuran hebat dengan tentara Seljuk Raya di Sungai Khabur. Adapun para penguasa pemimpin Kesultanan Seljuk Rum adalah sebagai berikut: Sulaiman bin Kutlumish, Kilij Arslan I, kemudian Malik Shah dan Mas'ud. Selanjutnya Kilij Arslan III dan Ghiyasuddin Kai Khusraw. Lalu Izzuddin Kai Khusraw II tahun 1237 sampai 1245 Masehi. Selanjutnya Izzuddin Kai Khusraw III tahun 1246 sampai 1256 Masehi. Selanjutnya Ruhuddin Kilij Arslan IV 1237 sampai 1266 Masehi. Selanjutnya Ghiyasuddin Kai Khusraw III 1266 sampai 1282 Masehi. Selanjutnya Ghiyasuddin, kemudian Mas'ud II dan Alauddin Kai Qobat II 1282 sampai 1302 Masehi. Turki Seljuk di Anomalia berhasil mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Alauddin Kai Qobat 1219 sampai 1237 Masehi. Ketika itu kawasan Asia berada dalam ancaman penaklukan bangsa Mongol, sehingga membangun tembok yang melindungi kota Kenya. Kesultanan Seljuk ini dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan dinasti Seljuk yang lain, meskipun terjadi banyak pertentangan internal. Kehancuran dinasti Seljuk Asia Kecil diawali dengan masuknya orang-orang Mongol yang kelamaan dapat menguasai pemerintahan dan akhirnya mampu merebut kesultanan di bawah pimpinan Ghazan Khan. Kemunduran dan keruntuhan dinasti Seljuk. Kita masuk kepada kemunduran dan keruntuhan dinasti Seljuk. Apa saja kemundurannya? Dinasti Seljuk mundur disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab kemunduran dari keruntuhan dinasti Seljuk diantaranya: 1. Terjadinya perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Yang 2. Pembagian wilayah yang mereka lakukan justru menjadi benih perpecahan. 3. Munculnya dinasti-dinasti kecil. 4. Terjadinya kemerosotan di bidang ekonomi. 5. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Faktor eksternal penyebab kemunduran dan keruntuhan dinasti Seljuk diantaranya: serangan dari tentara Romawi. Yang kedua, perang salib. Yang ketiga, serangan tentara Mongol.
yang menghancurkan Baghdad. Itulah kemunduran dan keruntuhan dinasti Saljuk. Kemudian kita akan membahas tentang berdirinya pemerintahan Turki Utsmani. Berdirinya pemerintahan Turki Utsmani sejak berakhirnya masa keemasan dinasti Abbasiyah. Kondisi politik umat Islam mengalami kemajuan kembali berkat 3 kerajaan besar yang muncul setelahnya, yaitu Turki Utsmani di Turki 1300 sampai 1922 Masehi yang berpusat di Istanbul. Kemudian Mongol yang berpusat di India tahun 1526 sampai 1858 Masehi dan menguasai anak benua India pada awal abad ke-17, serta Safawiyah yang berpusat di Persia. Di antara 3 kerajaan inilah wilayah kerajaan Turki Utsmani yang paling besar. Pendiri kerajaan Turki Utsmani yaitu bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Tiongkok. Dalam jangka waktu sekitar 3 abad, mereka berpindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau 10 Masehi saat menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan berbagai serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, bangsa Turki yang dipimpin oleh Artogol melarikan diri menuju dinasti Seljuk untuk mengabdi kepada penguasa yang saat itu dipimpin oleh Sultan Alauddin II. Artogol dan pasukannya bersekutu dengan pasukan Seljuk demi membantu Sultan Alauddin II berperang memerangi Byzantium. Usaha ini berhasil, artinya pasukan Seljuk mendapat kemenangan. Atas dasar itu, Sultan Alauddin II menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itulah bangsa Turki terus membina wilayah barunya dan memilih kota Sukut sebagai ibu kota. Pada tahun 1289 Masehi, Artogol meninggal dunia. Kepemimpinannya diteruskan oleh putranya Utsman. Nama lengkapnya Sultan Utsmani bin Sauji bin Artogol bin Sulaiman bin Kiyaalp. Putra Artogol inilah yang diyakini sebagai pendiri kerajaan Turki Utsmani. Ia memerintah pada tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Itulah sejarah berdirinya pemerintah Turki Utsmani. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan pemerintahan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani termasuk salah satu dari 3 kerajaan besar Islam pada masa pertengahan. Selain Salafiyah dan Mongol, kerajaan ini ada di Istanbul, Turki. Kerajaan itu berasal dari suku bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah. Mereka tergolong suku Kai, salah satu suku di Turki Barat yang terancam gelombang keganasan serbuan bangsa Mongol. Utsman banyak berjasa terhadap Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin II pun terbunuh. Kemudian kerajaan Seljuk terbelah menjadi beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Turki Utsmani dinyatakan berdiri. Adapun penguasa pertama adalah Utsman, yang sering disebut Utsman I. Dalam perkembangannya, kerajaan Turki Utsmani melewati beberapa periode kepemimpinan. Sejak berdiri kerajaan ini dipimpin oleh Utsman I bin Artogol
tahun 1299 sampai 1326 Masehi, yang berakhir dengan kepemimpinan Mahmud II bin Mujib 1918 sampai 1922 Masehi. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, kerajaan Turki Utsmani termasuk salah satu dari 3 kerajaan besar yang mendatangkan kemajuan dalam Islam. Selama 6 abad, tahun 1294 sampai 1924 Masehi, berkuasa kerajaan Turki Utsmani mempunyai raja sebanyak 40 orang silih berganti. Berikut 40 raja tersebut. Antara lain, yang pertama 1 Utsman, 1, kemudian berikut ini adalah 40 raja beserta tahun pengangkatannya. Pertama, Utsman I, 1281 Masehi. 2, Orhan. Ketiga, Murad I. 4, Bayazid I. Peralihan kekuasaan dari tahun 1402 Masehi. 5, Muhammad I. 6, Murad II. 7, Muhammad III, maksudnya Muhammad II. 8, Murad II. 9, Muhammad II. 10, Bayazid II. 11, Soim I. 12, Sulaiman I. Tahun 1520 Masehi. 13, Salim II. Maksudnya 12, Sulaiman I. 1520 Masehi. Kemudian 13, Salim II. 1566 Masehi. 14, Murad III. 1574 Masehi. 15, Muhammad III. 1594 Masehi. 16, Ahmad I. 17, Mustafa I. 18, Utsman II. 19, Mustafa I. 20, Murad IV. 21, Ibrahim. 22, Muhammad IV. 23, Sulaiman II. 24, Ahmad II. 25, Mustafa II. 26, Ahmad III. 27, Mahmud I. 28, Utsman III. 29, Mustafa III. 30, Abdul Hamid I. 31, Salim III. 32, Mustafa IV. 33, Mahmud II. 34, Abdul Majid I. 35, Abdul Aziz. 36, Murad V. 37, Abdul Hamid II. 38, Muhammad Rashid IV tahun 1909 Masehi. 39, Muhammad Wahid Al-Din 1918 Masehi. Dan yang terakhir 40, Abdul Majid II 1914 Masehi. Itulah perkembangan daripada pemerintahan Turki Utsmani secara garis besar. Kemudian kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Apa saja kemunduran dari faktor internal? Yang pertama atau A, buruknya sistem pemerintahan. B, hilangnya keadilan. B, banyaknya korupsi. D, meningkatnya kriminalitas. E, heterogenitas penduduk dan agama. F, kehidupan istimewa yang bermegah-megahan. G, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan, yang dalam sebagian peperangan kerajaan Turki Utsmani mengalami kekalahan. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Apa saja faktor eksternal? Yang A, munculnya gerakan nasional. Bangsa-bangsa yang tunduk kepada kerajaan Turki Utsmani saat berkuasa akhirnya menyadari kelemahan kerajaan ini. Dengan demikian, ketika kerajaan tersebut lemah, mereka bangkit untuk melawannya. Yang B, terjadinya kemajuan teknologi di wilayah barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Dalam hal ini, kerajaan Turki Utsmani senantiasa mengalami kekalahan karena mereka masih menggunakan senjata tradisional, sedangkan wilayah barat seperti Eropa sudah menggunakan senjata yang lebih maju dan canggih.
Itulah beberapa kemunduran internal dan eksternal, sehingga sejarah ini menjadi pelajaran besar kepada kita sebagai umat Islam untuk bisa bangkit kembali menjadi Islam yang menguasai dunia. Mulai dari kita, pribadi kita, untuk memajukan Islam. Jangan lupakan sejarah untuk kembali kepada kemuliaan. Mari kita bangkit pemuda Islam untuk maju bersama menegakkan rahmatan lil alamin, agama Allah demi akhirat dan demi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah memperhatikan daripada sejarah Islam Turki. Sekarang kita akan masuk pada tugas. Apa tugasnya? Sangat mudah sekali. Harusnya mari dicermati betul-betul apa yang menjadi tugas kalian dalam sejarah pertumbuhan Turki, yaitu kalian membuat peta konsep tentang Seljuk. Kemudian diskusikan bersama teman-teman bagaimana cara membuat peta konsep tentang dinasti Seljuk ini, dan nanti dipresentasikan di depan tentang hasil karya kalian, apa saja peta konsep tentang dinasti Seljuk ini. Jika tidak tahu, silakan jangan bertanya. Mari kita sambil berjalan untuk kelompok mendiskusikan, pikirkan bersama bagaimana yang terbaik dalam membuat peta konsep dinasti Seljuk. Selamat bekerja, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.